A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimain ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat Hafara dimanapun berada, selamat siang ayyuhal mu'minun. Salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang hidup setelah kematian, atau orang nyebutnya kebangkitan atau kehidupan yang berulang ya. Jadi berbicara tentang kehidupan setelah kematian atau kebangkitan hidup berulang, pada umumnya umat Islam merasa bahkan meyakini bahwa yang namanya kehidupan setelah kematian atau orang nyebutnya reinkarnasi itu tidak diajarkan dalam Islam. Bahkan pandangan tentang kehidupan yang berulang atau reinkarnasi dianggap bid'ah atau dianggap ini pandangan yang menyesatkan. Nah, hal ini dapat dimengerti karena pemahaman kebanyakan orang itu masih dipengaruhi oleh pandangan orang Arab ya. Pandangan atau bangsa Arab yang masih mempercayai bahwa tidak ada yang namanya kehidupan setelah kematian, apalagi berulang. Gitu ya. Nah, kehidupan berulang atau orang menyebutnya reinkarnasi memang tidak dijelaskan secara eksplisit di dalam Al-Qur'an. Dan untuk bisa memahaminya, kita memang harus benar-benar serius untuk menelaah, ngulik kandungan ayat-ayat Quran secara mendalam gitu. Nah, mengapa keterangan tentang kebangkitan atau kehidupan yang berulang itu tidak dijelaskan secara eksplisit dalam satu surat misalnya atau dalam satu topik? Ya, karena Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad saat itu sesuai dengan budaya Arab yang ada pada saat itu. Nah, dalam budaya Arab saat itu penjelasan tentang kehidupan setelah kematian itu dianggap sesuatu yang aneh. Kalau toh ada orang yang menerima pandangan tentang kehidupan akhirat, itu pun sebenarnya merupakan pengaruh kepercayaan agama yang sudah ada, seperti agama Yahudi dan agama Nasrani ataupun agama Majusi gitu. Nah, sementara kan keyakinan agama Arab saat itu kan pagan gitu, penyembah berhala gitu. Nah, orang-orang yang berasimilasi dengan orang-orang Yahudi, Nasrani atau Majusi itu sedikit ada perubahan gitu dalam pandangannya, juga mereka percaya adanya kehidupan setelah kematian. Nah, sementara pandangan orang-orang Arab asli tentang kehidupan setelah kematian atau kehidupan yang berulang, ya ketika disampaikan kepada mereka, mereka meyakini bahwa tidak ada yang namanya kehidupan setelah kematian itu gitu. Mari kita cek, misalnya kan kita mesti cek ayatnya. Surat 6 ayatnya 29 ya. Saya share dulu ayatnya. 6 ayatnya 29 Kang. Oke. Punten Qurannya dari situ ya Kang, saya yang bacain. Oke ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bismillah ya teman-teman Ibu Bapak, kita mulai di 629. Ini penting banget untuk kita open mind, untuk kita juga fokus karena ini topik yang sangat penting untuk kita telaah. Bismillah.
Dan tentu mereka akan mengatakan pula, hidup hanyalah kehidupan kita di dunia ini saja. Dan kita sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Ini anggapan orang-orang Arab. Ya, mereka akan mengatakan hidup hanyalah kehidupan kita di dunia ini saja. Dan sekali-kali kita tidak akan dibangkitkan. Ini anggapannya. Ya, kita lihat lagi ayat yang lain, misalnya di surat 23 ayatnya 35. Ya, 23 ayatnya 35. Apakah ia menjanjikan kepada kamu sekalian bahwa bila kamu telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, kamu sesungguhnya akan dikeluarkan dari kuburmu. Berikut. Jauh, jauh sekali dari kebenaran apa yang diancamkan kepada kamu itu. Oke, 37-nya. Kehidupan itu tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini. Kita mati dan kita hidup. Dan sekali-kali tidak akan dibangkitkan lagi. Ini kan anggapan orang-orang Arab saat itu. Kita lihat lagi 34 ayat 7. 34 ayat 7. Dan orang-orang kafir berkata kepada teman-temannya, maukah kami tunjukkan kepadamu seorang laki-laki yang memberitakan kepadamu bahwa apabila badanmu telah hancur, sehancur-hancurnya, sesungguhnya kamu benar-benar akan dibangkitkan kembali dalam ciptaan yang baru. Jadi Muhammad jadi olok-olok, Kang. Benar, benar. Muhammad diolok-olok saat itu. Iya. Jadi Ya, ayat orang-orang sebelumnya juga kan olok-olok kan sebenarnya kan? ngolok-ngolok sebetulnya. Benar, benar. Nah, orang-orang yang menutup diri saat itu berkata kepada teman-temannya, mau nggak? Nah, aku tunjukkan kepadamu, ini ada laki-laki yang memberitakan kepadamu, kalau kita udah mati, udah hancur, kita bakal hidup lagi loh, gitu. Jadi olok-olok tuh, gitu. Masih ada lagi ayatnya di surah 44, 35. Kang ke 23, 37 dulu gerakan sekali lagi Kang. Oke, Punten, Kang. 23. Ini lucu soalnya Kang. 37. Nah, itu kan pas 2337 itu ada kalimat gini, kehidupan itu tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini, kita mati dan kita hidup dan sekali-kali tidak akan dibangkitkan lagi. Lanjut Kang, punten. Ya. Ia tidak lain hanyalah seorang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah dan sekali-kali tidak akan beriman kepadanya. Sampai ini agak hopeless nih Nabi Muhammad, lanjut Kang. Rasul itu berdoa, iya Tuhanku, tolonglah aku karena mereka mendustakanku. Emang begitu. Dari dulu sampai masa kini orang begini juga masih ada ternyata. Padahal ini kan anggapan, keyakinan orang-orang Arab jahiliyah, sampai sekarang diikutin ini. Lucu sih Karena ini. ya kan orientasi beragama kita kan masih banyak yang orientasinya ke Arab. Lah Arabnya sendiri begitu, gimana? Ya, lo Nabi aja jadi olok-olok sampai mesti mohon kepada Tuhan, coba. Tuhan tolong aku. Mereka mendustakanku, Tuhan, ini gimana? Hopeless lah, hopeless. Ya, wajar Kang. Jadi kalau Kang Iip digituin nggak apa-apa Kang, tenang aja. Oh, Nabi aja di ini. Nabinya aja diolok-olok gitu. Aduh. Oke Kang, nuhun Kang. Jadi ikutan diolok-olok dah. Oke, kita berapa? 4435 ya. Ya oke, 4435. Nah, ini ayatnya banyak yang mirip-mirip begini sebetulnya. Tidak ada kematian selain kematian di dunia ini dan kami sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Ini sama kalau kita mundur kan, ini orang-orang Mekah juga sangat sama. Iya. Coba mundur. Sesungguhnya mereka kaum musyrik itu benar-benar berkata. Musyrikin ya. Tidak ada kematian selain kematian itu di dunia dan kami sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Oke, lanjut. Maka datangkanlah kembali bapak-bapak kami jika kamu memang orang yang benar. Oh, kalau benar itu bapak kami, coba balikin lagi sini. Aduh, gimana? Jadi kalau mendustakan hari kebangkitan gitu, ya kalau nggak kafir musyrik Mekah lah itu kan gitu. Oke. Nah, ini hanya beberapa contoh aja lah ya. Nanti kalau dibaca semua kasihan nanti. Kasihan kita diolok-olok. Ya, artinya kan gini, bahwa ayat-ayat yang tadi dibaca itu sudah jelas menggambarkan kepercayaan yang ada
pada masyarakat Arab saat itu dan ke bawah sampai saat ini. Gitu. Jadi mereka sama sekali tidak percaya bahwa kehidupan itu tidak berakhir dengan kematian. Ya, lah sementara Nabi menyampaikan enggak ada kehidupan setelah kematian gitu. Dan mereka meyakini bahwa kehidupan hanya ini saja gitu dan kematian ada akhir gitu. Akhir bagi segala-galanya. Makanya kan dipuas-puasin gitu. Nah, itulah yang membuat mereka menjadi hedonistis hidupnya gitu. Mereka hanya berusaha mencari kesenangan duniawi tok semata gitu, hanya mencari kesenangan lahiriah gitu. Dan mereka tidak peduli ya bahwa kesenangan yang diusahakan itu akan merugikan orang lain, nggak peduli dia, yang penting gua senang, emang gue pikirin kan gitu ya. Oke. Nah, ini sebagai pembuka aja ya gitu. Jadi kalau ada orang yang mengolok-olok, yang mendustakan kisah ini, ya dari dulu juga nabinya jadi olok-olok ketika Cerita bicara. lama ya, kayak gitu mah cerita lama ya. Ya cerita lama kan berulang gitu. Cerita lama berulang gitu. Nah, sebetulnya apa ya kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu kan, oke kita kasih contoh satu ayat aja misalnya ya. Surat 7 ayatnya 25. Oke. Allah berfirman, di bumi itu kamu hidup, dan di bumi itu kamu mati, dan dari bumi itu pula kamu akan dibangkitkan. Ya, dibangkitkan, hidup kembali. Ini kan berulang. Di bumi itu kamu hidup, dan di bumi itu kamu mati, dan dari bumi itu pula kamu akan dibangkitkan. Nah, dibangkitkan kan hidup kembali berarti. Nah, kalau kita bicara lebih detail gitu, pertanyaannya gini, mengapa mesti ada kehidupan setelah kematian? Gitu. Kan orang bertanya, mengapa mesti ada kehidupan setelah kematian? Seperti anggapan orang Arab tadi, ya, kalau udah mati ya udah mati aja gitu, selesai ceritanya gitu. Nah, sementara ayat ini secara jelas sebetulnya menggambarkan bahwa kematian bukan akhir dari kehidupan gitu. Nanti akan dikeluarkan lagi. Nah, kalau bicara kebangkitan itu ada dua sebetulnya, kan ada dua jenis kebangkitan. Ada kebangkitan sempurna dan ada kebangkitan yang tidak sempurna gitu. Ya, nah kebangkitan sempurna adalah kebangkitan yang harus mengalami semua nama gitu. Jadi kebangkitannya sempurna, semua nama dia alami. Tapi nanti kita jelasin ya di belakang kalau ada waktu. Dan kebangkitan yang tidak sempurna gitu. Tidak sempurna itu tidak bangkit menjadi semua nama gitu. Dia hanya mengulang kehidupan sebagai manusia untuk menerima balasan atau untuk menerima karma gitu. Jadi ada sebuah karma yang harus dilalui sama dia gitu. Nah, kebangkitan ini terjadi karena ada jiwa yang belum ingin mendapatkan proses wafat. Jadi ada orang yang mati tapi dia belum menerima wafat atau belum diwafatkan bahasanya. Belum mengalami proses penyempurnaan. Tetapi jiwa tersebut hanya mengambil proses kematian gitu. Jadi dia melewati kematian tetapi belum sempurna atau belum diwafatkan. Nah, di sini bedanya antara kematian dengan wafat gitu ya. Wafat itu sudah sempurna, dia tidak mengulang lagi gitu. Kita lihat misalnya 32 ayat 11. 32 ayat 11. Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu. Kemudian hanya kepada Tuhanmu lah kamu akan dikembalikan. Kul katakanlah, ya tawafakum, mewafatkan kamu gitu. Ini terjemahnya langsung ke malaikat maut ya. Katakanlah malaikat maut mewafatkanmu gitu. Mewafatkanmu. Malaikat maut yang diserahi
untukmu, untuk mewafatkanmu, akan mematikan kamu. Gitu. Jadi ketika orang itu mati, belum tentu dia wafat. Ya, tapi ketika orang itu ingin wafat, maka dia harus mengalami proses kematian. Gitu. Nah, proses kematian itu bagian dari proses wafat, proses penyempurnaan. Bahkan ada orang yang diwafatkan sebelum mati, ketika dia tidur. Jadi ketika manusia tidur itu juga diwafatkan, disempurnakan gitu. Kemudian hanya kepada Tuhanmu, kamu akan dikembalikan. Maknanya ada jiwa yang belum ingin diwafatkan, tetapi hanya mengalami kematian. Nah, jiwa inilah yang akan mengalami mati, hidup, mati, hidup, mati, hidup gitu. Berulang-ulang. Berulang-ulang. Nah, kita lihat ya, misalnya ayatnya 1670. 1670. Allah menciptakan kamu, kemudian mewafatkan kamu, dan di antara kamu ada yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang pernah diketahuinya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. Allah menciptakan kamu, kemudian mewafatkanmu, dan di antaramu ada yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah. Umur yang paling lemah adalah bayi, bukan pikun. Ya, ulangi kalimatnya. Allah menciptakanmu, kemudian mewafatkanmu. Wafat ya. Dan di antaramu ada yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah. Nah, umur yang paling lemah itu adalah ketika dia bayi. Jadi dilahirkan kembali sebagai bayi. Dan ketika dia lahir sebagai bayi, dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah diketahuinya dulu. Ya, jika umur yang lemah itu pikun, apakah orang yang pikun benar-benar tidak tahu yang pernah diketahui? Ya, kan kalau lemah mah kan belum bisa apa-apa kan? Iya. Ya Betul. kalau kan di sini ada umur yang paling lemah itu dikurungnya pikun nih. Nggak nyambung kan sebenarnya Nggak kan? nyambung. Pertama itu, yang kedua, orang tua yang pikun kan tidak semuanya lupa. Yang lupa itu kan yang kemarin-kemarin, yang dulu kan dia nggak lupa. Nah, sementara ketika orang lahir jadi lemahnya berupa bayi, benar-benar sama sekali nggak tahu, dilupakan namanya. Nah, gitu ya prosesnya, hidup, mati. Nah, ada yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah, jadi kembali jadi bayi gitu. Karena bayi itu kan umur yang paling lemah dan dia tidak tahu apa-apa. Nah, kita lihat 78-nya ya. 1678-nya. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Iya, ketika manusia dilahirkan, dia memang dalam posisi keadaannya tidak tahu apapun gitu. Nah, kondisi tidak tahu apapun itu kan ketika keluar dari perut ibu. Ya, berarti dilahirkan kembali sebagai bayi. Nah, ketika dia lahir kembali dari perut ibu, dia tidak tahu apa-apa. Gitu. Makanya berulang kan, hidup lagi. Pertanyaannya tadi, mengapa ada orang yang berulang dihidupkan kembali atau dilahirkan kembali sebagai bayi ini? Kemungkinannya yang pertama, bahwa jiwa dia masih terikat oleh bumi. Kalau bahasa Kang Abu, masih ada kemelekatan dengan bumi gitu. Nah, selama jiwa manusia masih melekat, ada kemelekatan dengan bumi gitu, maka selama itu pula dia akan balik lagi tuh. Nggak bisa melanjutkan perjalanan kembali kepada Tuhan. Gitu. Nah, makanya dapatnya di surat tadi, di surat 725. Yang tadi tuh, baca lagi ya. Allah berfirman, di bumi itu kamu hidup, di bumi itu kamu mati, dan dari bumi itu pula kamu akan dibangkitkan. Nah, dibangkitkan, lahir kembali sebagai bayi dalam keadaan tidak tahu
Kenapa? Karena dilupakan. Gitu. Nah, kita lihat di surat 20 55. 20:55. Dari bumi, itulah kami menjadikan kamu dan kepadanya kami mengembalikan kamu dan daripadanya kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain. Jelas Ya. kan? Ini Banget. keluar lagi gitu. Dari Hmm. bumi itu kami menjadikanmu dan kepadanya kami akan mengembalikanmu. Nah, kalau kami menjadikanmu berarti hidup kan? Hmm. Hidup. Mengembalikannya kepada bumi, mati. Dan daripadanya kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain gitu. Tarotan ukhro. Jadi hidup mati, hidup mati, hidup. Nah, itu gitu. Nah, inilah yang kemudian disebut sebagai reinkarnasi tetap menjadi manusia atau kebangkitan hidup kembali menjadi manusia. Untuk apa? Untuk melanjutkan karma antar manusia pada kehidupan berikutnya. Maka ia akan dihidupkan, dimatikan, atau bahasanya dibangkitkan atau dikeluarkan. Dan di ayat ini kalimatnya jamak. Coba kita lihat yang 725. Ini kalimatnya jamak loh. Jamak itu kan banyak. Qala fiha tahyaun wa fiha tamutun wa minha tukhrajun. Kalimat jamak itu kan minimal 3. Minimal itu. Jadi hidupnya minimal 3, matinya minimal 3, dikeluarkannya minimal 3 kali. Minimal gitu. Karena kalimatnya menggunakan jamak gitu. Ya. Dan di ayat ini ada kalimat serta mengembalikan kamu dari bumi dengan pengulangan pada waktu yang lain. Kalimatnya pengulangan. 20:55 yang tadi ya. Tarotan ukhro. Tarotan itu artinya pengulangan. Pengulangan ya. Dari bumi itu kami menjadikanmu, kemudian mengembalikanmu ke bumi juga, dan daripadanya kami akan mengeluarkan pada pengulangan yang lain. Tarotan. Diartikannya pada kali yang lain. Pada pengulangan gitu. Pengulangan yang lain gitu. Ini ayat ini juga sebetulnya udah jelas gitu. Satu itu, mengapa harus kembali lahir ke bumi lagi? Karena masih ada keterikatan atau kemelekatan dengan bumi. Balik lagi. Kemungkinan yang kedua, karena masih punya utang. Atau jiwa orang itu masih punya urusan utang piutang yang harus dibayar. Jika belum bisa dibayar sebelum kematiannya, baik oleh dirinya maupun oleh keluarganya, maka dia pun mesti balik lagi untuk membayar utang-utangnya tadi. Bahkan berkaitan dengan utang, ini ada sebuah keterangan dalam hadis Nabi itu, jika ketika seseorang atau orang yang mati gugur di jalan Allah sebagai syahid, tetapi dia masih punya utang yang belum terbayarkan, maka orang itu tidak akan bisa masuk surga sebelum utangnya terbayarkan. Lalu Allah menghidupkan orang itu. Kemudian orang itu gugur sebagai syahid ya di jalan Allah. Tetapi utangnya belum terbayarkan, maka orang itu tidak akan bisa masuk surga sampai hutangnya terbayarkan. Kemudian Allah menghidupkan kembali dan dia kembali gugur di jalan Allah di medan perang sebagai syahid. Tetapi utangnya belum terbayarkan, maka dia pun tidak akan masuk surga sampai hutangnya terbayarkan. Allah mengulang Nabi mengulangnya 3 kali hidup. Dihidupkan lagi, tapi belum terbiarkan. Tidak akan masuk surga. Allah menghidupkan, mati lagi. Sampai 3 kali mengulang kalimat itu. Maka dia tidak akan bisa masuk surga kecuali hutangnya sudah terbayarkan.
Ya dia akan mengulang terus kehidupannya sampai hutang-hutangnya terbayarkan. Nah gitu ya. Jadi orang itu akan dihidupkan lagi karena ada hutang yang harus dibayarkan. Kita lihat misalnya di surah 4 ayatnya 12. Itu utangnya maksudnya bentuknya apa, Kang? Ya, hutang apa saja Oke, termasuk hutang budi. oke. Makanya kita jangan pernah menghutang budi ke orang, apalagi sama hutang materi juga sama ya. Hmm. Misalnya gini, contoh utang tuh, misalnya satu ketika kita dalam kesulitan, ada teman kita, sahabat kita yang melepaskan beban kita tuh, dibantu sama dia lah. Hmm. Nah, sebenarnya kita tuh punya utang budi ke dia, dan kita Hmm. mesti membayar itu gitu. Hmm. Makanya untuk membayarnya setidaknya kita mengatakan atau mengucapkan terima kasih kepada dia. Setidaknya terima kasih sudah membantu saya, semoga Tuhan membalasnya. Itu kan khawatirnya kita tidak bisa menebus utang itu kepada yang lain serupa gitu. Hmm. Makanya ketika kita menerima kebaikan, terima kasih, jazakallah khairon kasiro. Semoga Tuhan membalasmu dengan kebaikan yang lebih banyak lagi gitu. Hmm. Itu kan dalam rangka supaya kita nggak punya utang sebetulnya, utang budi, termasuk yang utang-utang yang lain gitu, utang buat cicilan rumah, utang buat cicilan mobil, utang apapun gitu. Nah sehingga di surat 4:12 ketika ada orang yang mati, yang ditanya dia punya utang enggak gitu, karena utangnya akan menjadi penghalang buat dia buat melakukan perjalanan berikutnya gitu. Ini misalnya ya, Oke. surat 4:12. Dan bagimu, suami-suami seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat, atau sesudah dibayar hutangnya. Hmm. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat, atau dan sesudah dibayar hutang-hutangmu. Hmm. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki atau seorang saudara perempuan, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu. Sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya, atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudarat kepada ahli waris. Allah menetapkan yang demikian itu syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha penyantun. Ya, artinya kan mengapa ketika ada orang mati mesti dikoreksi, ditanya punya utang apa enggak. Kalau masih punya utang ya dia akan dilahirkan lagi untuk membayar utang-utangnya gitu. Nah, itu yang alasan yang kedua. Alasan yang lain, bahwa ini Allah berjanji akan mengabulkan semua doa. Allah akan mengabulkan semua permintaan. Nah, Kang Abu bisa bayangkan misalnya, contohnya siapa? Saya aja ya, misalnya saya aja dah. Saya punya permintaan kepada Tuhan 100 permintaan. Ya Allah, aku ingin jadi orang kaya, tapi kan belum kaya. Ya Allah, aku ingin jadi anggota dewan, belum jadi anggota dewan misalnya. Ya Allah, aku pengen punya villa di puncak misalnya, tapi belum punya villa. Ya Allah, banyak tuh permintaannya. Nah, dari 100 permintaan baru 2 terkabulkan. Berarti masih ada sisa berapa? 98. Kapan dikabulkan itu? Ya nanti Berikutnya ya. berikutnya sampai semua doanya terkabulkan. Nah, udah terkabulkan doa, kemudian di kehidupan berikut nama lagi doanya yang nggak kelar-kelar. Masih banyak inginnya itu gitu. Nah, ketika kita masih banyak ingin itu, keinginan gitu. Kata Iwan Fals, keinginan adalah sumber penderitaan.
Iya, tambah panjang ceritanya nggak kelar-kelar. Kapan pulang kembali ke Tuhannya kan gitu istilahnya. Hmm. Coba lihat ayatnya ini ya. Nah, bahwa Allah akan mengabulkan semua doa. 186 surat 2. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasannya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Aku mengabulkan semua permohonan. Ya, ya kalau kita punya permohonan 100, ya harus terkabulkan 100 itu. Hmm. Kang Abu pernah minta jadi presiden nggak? Enggak sih. Alhamdulillah. Begitu tahu ini udah jadi nggak pengen apa-apa. Ya udah, bayangkan kalau punya keinginan pengen jadi presiden, Eh, kapan itu terkabulkannya? Sampai terkabulkan terus. Entah di episode hmm. kapan gitu. Hmm. Ini janji Allah akan mengabulkan permohonan gitu. Maka ya udahlah, makanya kata Nabi, sebaik-baik doa, alhamdulillah. Kenapa? Selesai. Sebaik-baik doa, sebaik-baik permohonan apa? Alhamdulillah. Selesai itu itunya. Nggak ada lagi daftar. Hmm. Hmm. Gitu. Sebaik-baik doa ya bersyukur aja apa yang ada. Jangan minta yang baru, aduh panjang lagi daftarnya. Ngulangnya panjang, nggak balik-balik nanti. Ya, nah ayat ini diperkuat di surat 11:15. 11:15. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Sempurna loh. Kalau orang punya keinginan dengan kehidupan dunia, akan diberikan dengan sempurna lagi. Hmm. Misalnya gini, kita lihat ada orang kaya nih, kayak dulu siapa yang orang paling kaya? Bill Gates, Michael Jackson. Aku ingin jadi artis seperti Michael Jackson gitu, yang punya kerajaan sendiri. Diberikan juga nanti, sempurna bakal dikasih. Entah kapan episodenya nggak tahu kita. Ya, ini janjinya begitu. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya. Kamu ingin apa? Niscaya kami berikan kepada mereka balasan mereka di dunia dengan sempurna gitu dan tidak akan dirugikan. Hmm. Ini baiknya Tuhan begitu. Ayo daftar, silakan siapa paling banyak daftar permintaannya, silakan. Mau jadi apa bakal dikabulin. Berarti ketika banyak minta seakan-akan banyak keinginan minta dan akan dikabulkan, tapi sedikit jebakan untuk pengulangan ulang-ulang gitu ya Kang ya? Jebakan Batman, ngulang lagi, aduh repot. Iya, Oke. coba lihat ayat 109-nya. Nah, masih surat yang sama. Oh iya, iya benar-benar. Maka janganlah kamu berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang disembah oleh mereka. Mereka tidak menyembah melainkan sebagaimana nenek moyang mereka menyembah dahulu. Dan sesungguhnya kami pasti akan menyempurnakan dengan secukup-cukupnya pembalasan terhadap mereka dengan tidak dikurangi sedikit pun. Dikabulin semuanya. Kita lihat 111-nya. Nyambung nih. Dan sesungguhnya kepada masing-masing mereka yang berselisih itu pasti Tuhanmu akan menyempurnakan dengan cukup balasan pekerjaan mereka. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Bakal disempurnakan semua kehendak keinginan mereka. Menghendaki A, B, C, D bakal dikabulin. Itu juga menjadi alasan kenapa dia mesti mengulang hidup kembali. Ya, pertama karena jiwanya masih terikat di bumi. Yang kedua karena masih punya utang yang harus dibayar. Yang ketiga karena masih banyak permintaan yang belum terkabulkan gitu. Sampai permintaannya terkabulkan sempurna, nggak ada lagi utang gitu, nggak ada lagi permintaan yang tidak terkabulkan. Nah, tadi kita ulang lagi di surat 7:25 dikatakan dari bumi itu kamu mati, kamu hidup, di bumi itu kamu hidup, di bumi itu kamu mati, dan dari bumi itu kamu akan dihidupkan kembali. Di surat yang 20:55, dari bumi kamu diciptakan, dan di bumi kamu akan diulangkan. Coba kita lihat ya. Nah, kita mesti
apa namanya tuh mesti nengetin lagi. Apa nengetin tuh bahasa Indonesianya? Mendalami lah ya. Kola fiha tahyaun. Di bumi itu kamu hidup, tahyaun ya. Wa fiha tamutun, dan di bumi itu kamu mati. Wa minha tukhrajun, dan dari bumi itu kamu akan dikeluarkan. Tukhrajun itu keluar ya. Rojun, kalau tahyaun hidup, tamutun mati, tukhrajun keluar. Nah, 20:55 kalimatnya minha khalaqnakum, dari bumi Cipta. kami menciptakanmu. Khalaqna itu menciptakanmu, dari bumi kami menciptakanmu. Wafiha, dan di bumi itu nu'idukum. Nu'idu itu artinya kembali, mengembalikanmu gitu. Mengembalikan atau mengulangi. Ya, nu'idu, dan kami akan mengulang-ulang kembali. Dan ini menggunakan kata-kata plural juga, kamu sekalian gitu. Mengulanginya kembali. Dan dari bumi suatu saat kamu akan dikeluarkan. Dikeluarkan berarti hidup kembali. Nah, ini menjadi dasar bahwa manusia akan mengulangi hidup kembali untuk tadi. Untuk satu, karena masih ada keterkemelekatannya dengan bumi. Atau yang kedua, karena masih ada utang yang belum terbayarkan. Atau karena dia tadi masih punya banyak doa yang belum terkabulkan gitu. Ya. Mungkin harus agak dipisahin antara doa dan permintaan kali ya, karena kan sekarang agak misah ya Kang ya. Antara doa meminta gitu kan. Doa bukan minta sih sebenarnya kan, secara esensi kan bukan itu gitu. Jadi kalau kalimat konteksnya banyak jadi lebih ngerti gitu ya kenapa keinginan tuh berbahaya, karena ternyata efeknya panjang gitu ya Kang ya, kira-kira ya. Efeknya panjang. Jadi gini, Oke. makanya tadi di ayatnya menggunakan kalimat menghendaki kehidupan dunia dan kesenangannya. Lebih kepada keinginan gitu. Ingin A, ingin B. Nah, itu yang dijadikan doa. Ingin kaya, ya Allah ya Rob, aku ingin jadi orang kaya. Itu kan berarti jadi doa, keinginan yang jadi doa gitu. Nah, jadi poin di atas tadi yang poin 1 2 3 tadi ya. Karena keinginannya di bumi masih belum clear gitu. Jadi ketika jiwa kita masih terikat di bumi, masih melekat di bumi, misalnya ada keinginan dia ingin menjadi kaya. Jadi lebih kepada kehendak atau keinginan ya. Misalnya ada orang yang ingin menjadi kaya, atau dia masih punya hutang, atau ada keinginan permintaan yang belum terkabulkan gitu. Maka satu saat dia akan dikembalikan tadi. Akan terjadi pengulangan. Wafiha nu'idukum. Nu'id itu kan pengulangan artinya. Dia akan mengulang lagi kehidupan yang lain. Nah, ketika jiwa masih merasakan proses maut, tapi belum wafat, maka setiap jiwa minimal akan mengalami 2 kematian. 2 kematian atau 2 kehidupan. Sisanya berulang entah berapa kali kita nggak pernah tahu. Yang jelas tadi yang 3 hal tadi mesti terpenuhi gitu. Mesti sampai clear gitu. Sampai nggak ada lagi utang, nggak ada lagi keinginan, nggak ada lagi kemelekatan. Nah, baru dia pulang tuh dengan sempurna gitu. Makanya karena orang lebih cinta kepada 3 poin tadi, dia tidak mencintai jalan pulang. Dia masih mencintai buminya, dia masih ya tadi yang terikat oleh yang 3 tadi kan gitu. Nah, jadi gini, jadi pada dasarnya setiap jiwa itu minimal ya, setiap jiwa minimal akan mengalami 2 kali hidup, 2 kali mati. Nah, 2 kali hidup, 2 kali mati itu adalah mengalami semua nama gitu. Atau bahasa Qur'annya mengalami 2 neraka gitu.
Nah, coba kita lihat ayatnya ya, misalnya 40. Nama di sini tuh apa sih, Kang? Kan ada benda pasti ada nama kan? Hmm. Nah, saya kasih contoh gini. Atau gini gambarannya ya, saya gambarkan dari nol. Dari nol tentang manusia itu. Kita lihat 76 ayat 1. Urutnya gini kan? Urutannya gini. Dari belum ada nama sama sekali gitu ya. Ya kan? Dari belum ada nama sekali. Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa, sedang ketika itu dia belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Jadi manusia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Kapan waktu ini? Kapan manusia belum merupakan sesuatu yang bisa disebut? Nah, ketika Allah baru menciptakan jiwa atau anfus namanya. Nah, ini ayatnya. Aku tidak menghadirkan mereka, iblis dan anak cucunya untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri dan tidaklah aku mengambil orang-orang yang menyesatkan itu sebagai penolong. Ini dirinya menggunakan anfus ya. Anfus. Wala kholqo anfus. Anfus itu kan jiwa kan? Aku tidak mempersaksikan penciptaan langit dan bumi dan juga penciptaan anfus. Manusia kan 3 unsur. Jiwa, raga, dan ruh kan? Unsur besarnya itu. Yang pertama diciptakan apa? Anfusnya dulu nih. Jiwa. Oke. Nah, ketika jiwa itu diciptakan, tidak dipersaksikan. Dan tidak bisa disaksikan. Kenapa? Karena dia belum berkendaraan nih. Dia belum berkendaraan. Belum. Jadi jiwa-jiwa saat itu ketika diciptakan tetapi belum berkendaraan, itu kan menjadi jiwa-jiwa dia juga. Ya, dalam doa Pak Wayan kan gitu. Apa namanya itu? Segala puji bagi Tuhan, kecerdasan Maha Agung yang ada di setiap ruang kosong di semesta ini, yang menjadi jiwa-jiwa yang memberi hidup pada setiap makhluk. Nah, jiwa-jiwa yang ini nih, yang diciptakan ini, ketika dia belum berkendaraan, kan belum bisa disebut apa-apa. Kenapa? Kan belum ada wujud fisiknya, belum ada fisiknya gitu. Tapi gini kan, kalau misalnya kita bicara di 32 ayat 9 kan roh ditiupkan, ya kan? Ya. Nah, jasad itu tubuh fisik dibikin lah gitu. Nah, si jiwa dari mana tuh? Nah, ini kan udah ada tubuh. Kemudian dia menyempurnakan. Menyempurnakan apa? Menyempurnakan kejadian. Kejadian apa? Kejadian tubuh fisiknya. Di surat 23 ceritanya. Nih. Itu fisik kan? Itu fisik. Dan si jiwa datang dari mana? Udah duluan. Jiwa kan udah duluan diciptakan bersamaan dengan penciptaan langit dan bumi. Coba tadi ayatnya. Ya, oke. 18:51 itu kan penciptaan jiwa itu bersamaan dengan penciptaan langit bumi. Betul nggak? Aku tidak menghadirkan mereka untuk menyaksikan penciptaan langit, penciptaan bumi, dan penciptaan anfus. Langit, bumi, anfus kan urutannya. Nah, ini jasadnya kan belum ada kendaraannya. Makanya saat itu manusia belum bisa disebut. Belum berkendaraan. Nah, setiap jiwa yang sudah diciptakan oleh Allah sebelum dia menjadi manusia, dan manusia itu kan nanti akan dijadikan khalifah gitu. Maka dia harus berkendaraan, harus mengalami semua nama. Ya, tobakon antobakin kalau di surat yang lain. Bahwa kamu akan mengalami beberapa tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Nah, tingkat demi tingkat dalam kehidupan itu adalah mengalami semua nama. Ini kan lagi cerita Allah bilang sama malaikat, aku akan menjadikan khalifah di bumi. Gitu kan? Nah, supaya dia bisa menjadi khalifah di bumi, maka diajarin.
dan dia mengajari kepada Adam nama-nama seluruhnya. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Adam berpengalaman sebagai pelajaran. Jadi Allah memberikan pengalaman kepada Adam sebagai pelajaran. Mengalami semua nama. Semua nama. Bisa dibayangkan ada berapa nama makhluk di alam semesta. Nah, Adam sebelum menjadi khalifah di bumi, menjadi manusia, itu diberikan pengalaman atau mengalami semua nama-nama sebagai pelajaran. Butuh waktu berapa tahun kira-kira atau menjadi semua nama. Nah, itulah yang kemudian disebut sebagai reinkarnasi tidak sempurna. Dari mulai berkendaraan yang makhluk paling sederhana gitu. Jadi A, jadi B, jadi C, lahir lagi, mati jadi C, C mati jadi D, D mati jadi E. Terus begitu. Berarti di tahapan ini kita lagi dengan nama yang terbaik gitu ya di hidup ini nih. Iya. Kalau manusia ini. Iya, diperjalankan menjadi semua nama sampai dia ada di titik si jiwa tadi lepas kemudian berkendaraan manusia. Oke. Nah, ketika manusia itu atau sang jiwa berkendaraan jadi manusia, ya awal ceritanya dari sini ceritanya. Ya, dan benar. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Ya. Tanah jadi saripati. Saripati jadi air mani. Nah, di dalam air mani inilah tersimpan namanya nukleus. Di dalamnya ada data DNA dan RNA. Dan satu sel ada satu DNA, 3 miliar informasi. Informasi mana? Informasi tadi. Informasi ketika jiwa ini berkendaraan semua nama tadi. Mengalami semua nama. Nah, ini datanya kerekam tuh. Kerekam semuanya. Nah, berkendaraanlah si anpus ini di sperma tadi. Dan Kang Abu bisa bayangkan satu pancaran sperma paling sedikit 250 juta kan? 250 juta sperma memperebutkan satu telur. 1:250 juta. Sisanya mati kan? Wayahna kudu nungguan antrian berikut. Ya. Ya, benar kan. Segitu ketat kita lahir jadi manusia gitu. Makanya guru saya bilang, kejadian yang amat sangat langka lahir menjadi manusia. Benar. Benar. Iya, lahir sebagai manusia, lahirnya sempurna lagi, sempurna fisiknya, sempurna jiwanya. Udah gitu sejahtera lagi. Ya udah begitu ngeluh lagi. Itu masih ngeluh. Kacau ya. Kalau masih ngeluh juga ini keterlaluan kan gitu. Nah, gitu. Nah, ini kan perjalanan kendaraan untuk jadi manusia. Tanah jadi sulalah, sulalah jadi nutfah, nutfah menjadi alaqah, alaqah menjadi mudghah, mudghah jadi izom, izom jadi lahma. Maka jadilah dia makhluk lain gitu. Makhluk lain dari makhluk sebelumnya yang pernah dia kendarain tadi. Ya. Nah, sekarang kamu jadi makhluk yang berbentuk lain yang apa namanya lebih sempurna. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya dibanding yang sebelumnya. Udah bentuk yang paling baik, juga rupanya paling sempurna. Rupanya paling sempurna. Dia menciptakan langit bumi dengan tujuan yang benar dan dia membentuk rupamu dan dibaguskannya rupamu gitu. Makanya manusia itu kendaraan yang paling canggih, yang paling sempurna dibanding makhluk yang lain. 1770. Ya. Kami telah memuliakan anak Adam. Kami angkut mereka di darat, di laut. Kami beri dia rezeki yang baik-baik. Dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan sempurna dibanding makhluk lain. Lahir jadi manusia masih mengeluh. Ya udah balik lagi jadi batu aja dah. Usahan kamu orang dasar. Itu mungkin yang menyebabkan keluar kata-kata nikmat Tuhan kamu mana yang kamu dustakan. Nikmat mana lagi? Nikmat mana lagi? Nah, nikmat yang paling utama nikmat jadi manusia sebetulnya.
Itu kan di surat Ar-Rahman ya. Mm-mm. Coba kita lihat Ar-Rahmannya. 55 ayat 1. Tuhan yang Maha Pemurah, yang telah mengajari Quran. Dia telah menciptakan manusia. Baru berikutnya sampai 31 kali diulang, nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Ayo nikmat mana lagi? Mau nggak kamu diberi uang segepok? Kecil. Sekoper, rumah mewah, tapi kamu jadi kucing, mau? Enggak lah, mending gitu. Rumah Tapi sekarang kayaknya enak jadi kucingnya, nggak ada masalah gitu kan? ya udah, jadi kucing aja. Ini manusia makhluk paling sempurna. Aduh, baru berikutnya kan nikmat mana lagi, ini manusia yang pertama disebut. Makanya sebaik-baik nikmat ya kita lahir jadi manusia. Pantesan di tetangga ya, di ajaran tetangga tuh dibilang gini Kang, hanya dalam tubuh manusia lah dia bisa kembali seutuhnya ke Tuhan gitu kan. Lah iya, karena rumah Tuhan yang paling utuh kan manusia. Oke. Yang lain makan meliputi, tapi rumahnya kan di situ. Ini ayatnya. Ayatnya dulu kan masih ada ayat biar nggak disebut ngaco. Dibacain ayat aja dibilang ngaco, gimana? Ini ayatnya. Iya. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian dia bersemayam di atas arsy. Oh, di sini juga udah ngomongin bikin kita 6 masa ya. Jadi Iya, kan panjang berarti kan. panjang ceritanya. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya, dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Coba kalimatnya, dia dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Maka dalam tubuh manusia lah gitu. Tadi apa tadi Kang kalimatnya? Ya hanya dalam tubuh manusia manusia. lah dia bisa pulang ke Tuhan gitu. Iya, karena dia bersamamu. Dia bersamamu dimanapun kamu berada. Ya, jadi kalau masih jadi tikus, jadi kecoa belum bisa. Harus dengan tubuh manusia itu gitu. Nah, apa namanya? Apa tadi? Jadi pada poin sebelumnya, ketika manusia masih melekat ke bumi, ya, kemudian masih punya utang, atau masih ada keinginan yang belum terkabulkan, maka selama itu pula dia akan mengulang kehidupan. Dan ini bijaksananya Tuhan tuh gini, ketika manusia itu hendak dilahirkan lagi, itu ada MOU Kang. MOU-nya gini, kalau kamu lahir lagi bisa nggak lebih baik gitu. Kalau belum sanggup, kamu boleh tunda dulu. Boleh nunda dulu gitu, mikir-mikir dulu lah gitu. Atau jadi kucing aja udah. Udah kita lihat surat 486. Tapi lihat, kalau baca terjemah ini jaka sembung naik ojek ini. Coba dibaca dulu ya. Apabila kamu dihormati dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik atau balaslah dengan yang serupa. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. Wa idza huyyitum. Huyyi dari kata hayun ya. Hayun itu artinya hidup. Kalau huyyi dihidupkan. Kalau hayun hidup. Kalau huyyi dihidupkan. Wa idza huyyitum, apabila kamu diberi penghidupan atau dihidupkan gitu. Mengapa terjemahnya dihormati? Ya nggak salah juga. Apabila kamu dihidupkan kembali sebagai bentuk penghormatan. Dengan suatu kehidupan. Wa idza huyyitum bitahiyatin, apabila kamu diberi kehidupan dengan suatu penghidupan. Fahayu, maka hiduplah gitu. Fahayu, maka hiduplah bi ahsana minha, dengan yang lebih baik dari sebelumnya. Aurudduha, ruddu itu berputarlah, balik namanya. Atau kalau enggak kamu mundur lagi. Tidak melanjutkan gitu, mikir dulu, atau kamu mundur ke belakang kayak tadi, enakan jadi kucing ya udah jadi kucing aja, mundur lagi. Sementara menjadi manusia adalah puncak kan, puncak perjalanan jiwa sebetulnya.
jika dia menjadi manusia sebaik-baiknya, manusia sempurna bahasanya, berarti sudah kelar perjalanan dia. Tapi kalau kehidupannya tidak baik tadi, udah jadi manusia, masih banyak, masih melekat di bumi. Udah jadi manusia, tapi masih banyak utang piutang yang belum terbayarkan. Udah jadi manusia, tapi masih banyak kehendak yang belum terlaksanakan. Itu kan akan lahir lagi itu. Tapi kalau dia nggak sanggup lebih baik, ya urut 2 atau kamu mundur aja, mundur lagi ke belakang gitu. Jadi ditawarin dulu gitu bahasanya. Innallaha ala kulli syai'in qadir gitu. Allah juga memperhitungkan segala sesuatu. Nah, Mungkin proses karena tadi bicara kita dilupain gitu ya, banyak hal yang kita nggak ingat terhadap semua ini kali ya, Kang ya, dalam konteks gini. betul. Ya maksudnya kalau kita bicara kita pernah milih, kita pernah menjadi, kan ini semua pasti karep kita kan, mau nggak mau ya. Maksudnya Iya. dalam artian bukan sewenang-wenang ya semata-mata cuma dikasih gitu. Tapi kan ini semua adalah Enggak. proses gitu kan intinya ya. Iya. Oke. Ada proses, ada hukum sebab akibat yang terjadi gitu. Nah, proses ini yang kemudian disebut menjadi sebagai reinkarnasi atau kehidupan yang berulang. Manusia menjadi manusia gitu. Oke. Nah, ketika tadi dosanya udah kebangetan, maka dia akan mengalami proses reinkarnasi sempurna. Yaitu akan merayap lagi dari nol tuh. Contoh ya. Misalnya 95 ayat 5 tadi ya, ayat 4 atau 5 ya? 4 dulu, tadi kan 4 dulu dari nih. asana takwim terus turun gitu kan. Nah, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Udah diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya, terus jolim. Jolim, jahil gitu, tukang bobok, tukang tarok, tukang mukakeun anurok, tukang ngarojok liang orok. Ya, gitu. Beung butur digorok. Iya, katakanlah ada orang nih kebangetan nih, zolim itu kebangetan. Maka dia nggak bisa lahir sebagai manusia lagi. Oke. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, ngerayap lagi dari nol. Dan itu memerlukan waktu miliaran tahun. Sampai dia kembali punya kesempatan jadi manusia. Kalau dihitung semuanya 21 miliar tahun kan. Proses dari nol sampai dia berkendaraan jadi manusia itu 21 miliar. Usia bumi aja baru 4,5. Ya, Big Bang 13,8. Iya. Iya, dia akan ya kesempatan jadi manusia itu ya sangat langka lagi gitu. Nah, tapi kalau kekurangannya, kesalahannya kecil kayak tadi, hanya ada kemelekatan, lahir jadi bayi lagi, atau punya utang yang belum terbayarkan lah jadi manusia lagi aja, itu hanya hair lah, di hair gitu. Tapi kenapa ya kita tiba-tiba ke sini ya? Kenapa ya? Oh, nggak tahu. Saya juga nggak tahu kenapa Kang Abu mesti awal ngomongin mulanya ini. gimana gitu? Awal mulanya kenapa suruh ngomongin ini juga? Oke, mantap. Iya kan gitu. Ya kan gini. Tadi ada masa di mana manusia belum disebut apa-apa. Itu kan nggak ujug-ujug jadi manusia gitu. Dia mengalami semua nama dari mulai dabah ya. Dabah tuh binatang melata di laut, di darat, sampai an'am, sampai ternak. Baru mereka jadi manusia gitu. Manusia pun nanti bertahap. Dari mulai nas menjadi insan, insan menjadi bashar gitu ya. Itu juga bertingkat-tingkat. Penyebutan fisiknya aja itu juga berbeda-beda. Jadi dari orang menuju manusia gitulah singkatnya. Iya. Dari orang jadi manusia. Nah, ketika jadi manusia pun sebutannya beda-beda. Dari nas manusia kan. Insan juga manusia, bashar juga manusia. Ketika si manusia itu disebut nas, maka dia harus mengalami proses neraka dulu gitu bahasanya. Nah, ketika jadi insan, nah ini 50-50, dia bisa selamat, bisa celaka. Yang selamat ketika disebut sebagai bashar gitu. Bashar itu sudah sempurna fisik dan jiwanya gitu. Nah, selevelnya dengan Nabi Rasul kalau itu.
Nah, gitu Kang kira-kira. Silakan ada pertanyaan monggo. Oke, nah berarti kan konteksnya tuh kan gini Kang ya. Kita ngelihatnya dari segi esensi gitu bahwa at least nih ya, ini mau bicara percaya kayak enggak kayak itu mah Iya, konsep aja ya, intinya konsep begitu. lah. Tetapi Iya, poin yang paling kita ambil bisa pelajaran tuh menurut saya yang paling jelek di kajian di siang hari ini tuh betapa jadi manusia tuh proses panjang gitu. Jadi artinya kalau kita sadar bahwa ini adalah proses yang panjang, ya disitulah kita akan trying the best gitu kali ya kan. Konteksnya adalah gimana caranya kita selalu lakukan yang terbaik gitu untuk dalam ke repetisi ini, karena ini adalah sebuah perputaran yang mungkin nggak akan ada titik ujungnya gitu ya, dalam artian titik ujungnya kapan kita nggak perlu tahu juga, dan tapi poin pentingnya adalah kita semakin syukur untuk dijadikan manusia gitu. Itu sih betul, message betul. intinya tuh ada di situ gitu. Nah, Iya, sekarang pertanyaannya mungkin gini, Kang Iyip, setelah tahu ini gitu ya, apa sih aktualisasi kita setelah tahu ilmu ini, setelah tahu kajian ini, what to do, what next gitu loh Kang, secara aplikatifnya, terus harus ngapain sih gitu kira-kira, kumaha Kang? iya. Kan ada rumus gini ya. Suratnya 53, ayatnya 39. Hmm. Seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Ini kan bicara hukum sebab akibat, bicara Hmm. hukum karma. Hmm. Apa yang diperoleh manusia itulah yang diusahakannya. Apa yang dia usahakan itulah yang akan diperolehnya. Apa yang harus kita lakukan? Ya terserah kamu. Kamu mau melakukan apa terserah kamu. Karena Hmm. apa yang kamu lakukan, kamu akan menerima akibatnya, itu aja. Nah, Konsekuensi ya. konsekuensi setiap perbuatan pasti ada konsekuensinya, itu aja. Hmm. Nah, yang lain adalah bahwa tadi ada sih di antara manusia, ada mana ayatnya, surat 207 ya. Hmm. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya Hmm. mencari keridhaan Allah. Hmm. Nah, kalau saya boleh berkata, ya inilah puncak perjalanan manusia, mendapat keridhaan Allah. Orang Hmm. nyebutnya inna lillah wa Hmm. inna ilaihi rojiun. Kalau sudah kembali kepada Allah, selesai perjalanannya. Nah, tetapi kan masalahnya tidak semua manusia perjalanannya menuju ke sini gitu, menuju kepada Tuhan gitu. Yang lain tadi masih terikat oleh bumi, oleh materi duniawi, yang satu masih banyak utang piutangnya, masih banyak nyakiti perasaan orangnya. Nah, itu yang membuat dia tidak pernah kembali kepada Tuhan. Nah, kalau kita bicara misalnya mencari keridhaan Allah, dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya. Dia sudah tidak lagi memikirkan tentang keinginan dirinya, kemauan dirinya, tetapi yang dia cari sekarang adalah keridhaan Allah gitu. Hmm. Nah, bicara tentang keridhaan Allah, ridho itu kan rela, restu, setuju, suka, senang gitu ya. Allah secara bahasa dari kata laha, laha itu artinya asal, pangkal, sumber, getar terciptanya semua macam ragam warna alam semesta. Atau Allah itu bisa diartikan sebagai realitas atau kenyataan gitu. Hmm. Keridhaan Allah berarti kehidupan kita sudah selaras dengan setiap realitas gitu. Apakah setiap perjalanan hidup kita sudah benar-benar selaras dengan realitas itu? Atau jangan-jangan masih banyak realitas yang kita tolak, Hmm. yang masih kita benci, yang masih kita, contoh gini, ketika kita dihujat orang, ketika kita dicela orang, apakah kita sudah selaras dengan itu, sudah menerima itu? Kan masih nolak nih. Hmm. Dicaci masih nolak, miskin masih ditolak, kecewa masih ditolak, misalnya macet masih ditolak, hujan panas masih ditolak juga. Padahal semuanya kan kembali ke kita. Apa yang kamu dapat itu yang kamu usahakan. Sudahkah kita hidup diridhoi Allah? Diridhoi Allah berarti disukai, direstui, disetujui oleh semua realitas keadaan. Hmm.
contoh gampang gini, misalnya kita keluar rumah mau ke kantor. Ketika kita jalan ke kantor, adakah makhluk lain yang tersakiti sehingga dia tidak rela? Suami misalnya, istri atau anak, oke, keluarga sudah restu kepada kita berangkat. Ketika kita berangkat, jalan nih, apakah rumput yang kita injek rela kita injek? Apakah bumi yang kita injek rela kita injek itu? Itu kan sebetulnya yang membuat mendapat ridho itu nggak gampang gitu. Yeah. Untuk mendapatkan keridhaan Allah, maka semua realitas kenyataan apapun wujudnya harus rela kepada kita gitu. Atau setidaknya gini, ketika kita berjalan nih, kita minta ridho lah. Misalnya mah atau ke anaknya, anakku, aku minta ridhonya ya, aku mau berangkat ke kantor misalnya gitu. Ketika kita jalan, kita berkomunikasi dengan bumi, dengan rumput, dengan tanaman. Aku minta ridhonya ya, aku injek kamu ya, karena aku juga mau melaksanakan perintah Tuhan gitu. Sehingga semua makhluk ridho ke dia gitu. Nah, ketika semua makhluk merasa ridho, puas, rela dengannya, maka Allah ridho gitu. Dalam bahasa lainnya, ridho Allah tergantung keridhoan makhluknya gitu. Itulah kenapa dalam tradisi Islam mau ngapa-ngapain pasti ada doa dulu ya kan ya, benar nggak? Ada doa, ada bismillah atas nama Tuhan yang pengasih penyayang supaya ridho gitu, supaya semua makhluk juga ridho gitu. Yes. Mau berbuat atas nama Tuhan, mau makan atas nama Tuhan, mau menyembelih atas nama Tuhan, supaya yang disembelih juga ridho gitu. Oke. Gitu. Nah, kalau udah dapat keridhoan, udah selesai perjalanan gitu. Mencari tadi keridhoan dan pasti kembali kepada dia gitu. Kang, saya tuh penasaran tadi tentang insan, nas sama basyar. Kan puncak dari manusia itu insan kamil ya, secara bahasa ya, secara konteks gitu. Nah, tapi tadi Kang Iptek bicara tentang basyar tuh yang paling perfect, boleh dielaborasi dikit nggak, Kang? Oke, jadi gini. Nah, ketika si orang tadi jadi manusia ya, jadi manusia. Nah, sebutan pertama dalam Quran manusia itu nas. Nas ya. Oke. Nas itu kita lihat 10 ayatnya 90 92. Bentar ini. Ini badan. Atau gini, jangan yang ini ya ayatnya. Ya ayuhan nas. Misalnya surat 4 ayat 1 dah. Ini ada nasnya di sini. Ya ayuhan nas ya. Ya ayuhan nas, yes. Manusia ya. Arabnya nas. Nas. Nas ini kalau kita lihat surat 2 ayatnya 22. Ini juga nas nih. Ya ayuhan nas, hai manusia. Kalau kita baca ayat berikutnya, nah, nas ini punya karakter ragu. Di ayat 23-nya. Jika kamu dalam keraguan tentang Quran yang kami wahyukan. Jadi nas itu manusia yang masih meragukan Quran sebagai wahyu. Nah, karena nas dari kata nasia artinya lupa. Nas itu artinya lupa. Nah, kita lihat 40:57. 40:57. Nas nih. La khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Nas ya. Walakinna aksaron nas la ya'lamun. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan nas. Akan tetapi kebanyakan nas tidak tahu. Jadi kebanyakan nas itu tidak tahu. Atau nas itu masih lupa. Tidak tahu dan masih lupa siapa dirinya. Dari mana, mau ngapain, mau kemana, dia nggak ngerti. Maka ini namanya nas. Dan ketika disebutnya masih nas, maka ini pasti masuk neraka. Tanda petik. Pasti masuk neraka. Surat 2
21. Yang di 2, nah ini nih, yang di 24-nya. Fa'ilam taf'alu walan taf'alu fattakun nar allati waquduhan nas. Ya, peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya nas. Jadi bahan bakar neraka itu nas. Contoh, tetangga beli mobil baru, terus dia kebakaran jenggot. Hatinya kebakar, ya masih nas berarti. Ya, tetangganya naik pangkat, terus dia terbakar hatinya, nas berarti. Nas itu orang yang masih terbakar. Terbakar jiwanya, terbakar emosinya, masih terbakar api neraka namanya. Berarti ini namanya nas. Oke. Nah, dari nas kemudian naik jadi insan, kan. Kalau nas fisiknya disebut dengan badan. Nas itu fisiknya namanya badan. Kalau insan fisiknya namanya jisim. Jadi secara fisik pun namanya beda. Kalau nas badannya, badan nas. Kalau jisim insan gitu. Makanya jisim kuring. Jisim itu sudah insan. Jisim kuring, insun. Insun itu jisim. Insun, insan sama. Jisim kuringnya. Jisim itu sudah insan. Nah, ketika disebut insan adalah ketika dia sudah mulai belajar Quran. Nah, kita lihat ayatnya 55 ya. 55 1-4. Ar-Rahman yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Quran, dia menciptakan insan, insani. Pandai bayan. Jadi insan sudah naik dari nas, dari badan naik ke jisim. Insan orang yang sudah belajar Quran, belajar ketetapan Tuhan, sudah mulai sadar diri, siapa saya, dari mana saya, mau apa saya, mau kemana saya, sudah mulai ngerti nih. Tetapi insan masih dalam perjalanan. 64 ayat berapa ya? Nukumaha. Yang wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhan. 68 ayat 4 gitu ya? Coba dicek. Bukan. Kembali Kang. 64 ayat 8. Ya. Bukan. Pokoknya ayatnya masih ingat kan? Wahai manusia, ya ingat. tuh. 60 bentar ya. Apa 64 ayat 6? Bukan. Kok aku lupa ya, Kang? Kumaha kalimatnya teh lupa lagi, Kang? Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja sungguh-sungguh menuju Tuhan. Sebentar, Kang. Maka kamu akan menemuinya. Famulaki itu kan? Ya itu ya ayul insan dipanggilnya. Aduh, nah sih si Famulaki itu berapa ya bener, Kang? Loading dulu dikit, Kang. Sok sambil jalan, Kang. 68 bukan. 84 ayat 6, sok. Benar pasti. 84 ayat 6. Gitu. Nah, seguru seilmu gitu jadinya. Jangan mengganggu ya. Ya ayuhal insan, bukan ya ayuhan nas ya. Nah, kenapa sebutannya beda? Nah, ketika sebutannya beda, pasti beda juga maknanya gitu. Hai manusia, insan nih. Wahai insan. Sesungguhnya kamu telah bekerja sungguh menuju Tuhanmu. Jadi si insan itu proses perjalanannya sudah mulai orientasinya ke Tuhan gitu. Kalau si nas masih duniawi, masih hedonistis tadi, masih hawa nafsu lah bahasanya. Makanya dia selalu terbakar neraka. Ketika dia insan, tubuhnya jadi jisim, orientasi hidupnya bukan lagi yang tadi, tapi sudah mulai berpikir tentang Tuhan gitu. Sudah melirik spiritual lah gitu, mulai. Nah, maka kamu pasti akan menemuinya. Nah, insan masih mungkin kepleset. Masih bisa terpedaya juga si insan itu. 82 ayat 6. Nah, ini 84 ya. 82-nya.
insan. Hai insan nih, apa yang telah memperdayakanmu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu? Padahal kamu kemarin sudah bersungguh-sungguh menuju Tuhan. Sekarang terpedaya jadi durhaka kepada Tuhan. Jadi kalau insan 50-50. Bisa selamat, bisa dia balik lagi ke sinas tadi, terpedaya lagi namanya. Nah, baru ketika dia sudah tidak lagi terpedaya, ya, maka dia nanti masuk ke kelasnya basar, kan. Basar itu sempurna fisiknya, sempurna keilmuannya. Jadi jiwa, raga, ruhnya udah sempurna. Dan itu udah selevel Nabi Rasul. 18, 110. Kul innama ana basarun, bukan nas, bukan insan. Katakan, aku ini adalah basar, manusia, seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku. Jadi basar itu adalah manusia yang sudah sempurna, secara jiwanya sempurna, fisiknya sempurna, dan ilmunya, ruhnya juga sempurna. Basaron. Nah, jelmaan ruh juga basaron sawiyah. Di surat Maryam 19:17. Basaron juga. Maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami, roh kami. Maka ia menjelma jadi manusia sempurna. Basaron di sini Arabnya, kan. Jadi basaran itu manusia yang sempurna, kan. Insan manusia setengah sempurna karena sudah mulai perjalanan kepada Tuhan. Nah, nas itu masih pelupa, masih pendurhaka gitu, belum yakin kepada Tuhan gitu. Oke. Nah, gitu kan. Tapi si terminologinya yang sering kita dengar insan kamil gitu ya? Insan kamil itu manusia sempurna, artinya, kan? Insan kamil. Insan kamil mungkin yang udah jadi basyar gitu, apa gitu nggak? Bisa jadi ketika insan itu sempurna ya jadi basaron. Oke. Sawiyah boleh jadi. Nah, si basaron ini apa istilahnya? Kedudukan jasadnya adalah tubuhnya jasad. Disebutnya sebagai jasad gitu. Jadi kalau nas itu badan sebutannya. Kalau insan sebutan buat fisiknya jisim. Kalau basyaron, sebutan untuk fisiknya jasad. Nah, jasad itu kalau dia dikubur nggak hancur. Atau dia ngilang, moksa. Jasad itu. Kalau badan, busuk. Kalau jisim, enggak. Nanti ada itunya. Ada juga ayatnya nanti. Oke, Kang. Di kapan-kapan. Ya, ini pun kita... dulu saya juga punya anggapan seperti itu, Kang. Ternyata pas buka-buka, oh enggak ya. Urutannya itu nas, kedudukan tubuhnya adalah badan, kemudian naik jadi insan, tubuhnya menjadi jisim, dan naik lagi menjadi basyar, tubuhnya namanya jasad gitu. Jadi yang manusia sempurna itu yang basyaron. Makanya Nabi aja kelasnya basar gitu. Nabi Rasul itu basyaron gitu. Gitu. Oke, nuhun Kang. Ada beberapa nanti. Ini kita ke Pak Rifki dulu. Silakan Pak Rifki. Sehat, Dok? Apa kabar, Dok? Alhamdulillah sehat. Ini prakteknya siang malam, dokter nih. Iya. Nggak ada capeknya. Silakan, Dok. Silakan, dokter. Salam, Pak Dokter. Masih banyak membingungkannya nih. Iya, saya juga bingung, Pak. Ini pendapatan yang baru ini betul-betul. Iya. Dan selama ini kita tahu bahwa para ulama mengatakan bahwa di Islam itu tidak ada reinkarnasi. Betul, ya. Tadi udah sampaikan di awal. Nah, berkaitan dengan Kang Iip di ayat 725, ayat 255, kita itu manusia hidup, mati, hidup lagi, kemudian diulang lagi, diulang lagi, kembali lagi menjadi tidak tahu apa-apa. Artinya yang dalam kurung kata dibilang pikun, ya, tapi sebenarnya bukan, dari bayi lagi. Bayi lagi, ya.
kalau tidak tahu apa-apa, pada fase reinkarnasi berikutnya ini, itu berkaitan dengan kehidupan sebelumnya atau tidak? Karena Kang Ayib Pasti, bilang, karena pasti. masih Pasti. dia tidak tahu apa-apa, gimana bisa berkaitan berhubungan? Kalau dia misalnya ada masalah utang, masalah doa yang belum dikabulkan, masalah, nah kan dia tidak tahu apa-apa, sehingga kalau gitu tidak bisa memperbaiki dirinya berkaitan dengan masa kehidupan sebelumnya. Ya. Nah, kemudian Kang Yip juga mengatakan bahwa ini harus berkaitan sampai akhirnya mengetahui nama-nama sesuai dengan nama-nama yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam. Iya. Nah, nama-nama yang diajarkan kepada Nabi Adam kan mungkin tidak sama dengan nama-nama yang ada di zaman sekarang. Seperti pesawat nggak ada, dulu Nabi Adam pasti belum diajarin pesawat kan. Komputer nggak ada, belum diajarin juga tentang komputer kan. Nah, gimana ini bisa menjelaskan bahwa kegunaan reinkarnasi ini untuk melengkapi kekurangan-kekurangan di masa sebelumnya. Sedangkan dia pada waktu hidup kembali, dia tidak tahu apa-apa. Jadi tidak mengerti apa-apa. Gimana dia bisa memperbaiki diri. Yang kedua. Kemudian kaitannya dengan nama-nama itu, nama-nama pada zaman Nabi, apa nama-nama sekarang itu makin banyak lagi nama-nama ini yang harus diapalin lagi, diketahui lagi di zaman sekarang ini. Nah, gimana menjelaskannya, Kang Yip? Sekarang ada nama baru, Pak, namanya pubing. Pubing. Pernah dengar nggak istilahnya, Pak, pubing? Itu baru muncul kalimat itu sekarang-sekarang aja. Pubing tuh sibuk dengan dirinya sendiri, dengan HP-nya sendiri, Pak. Pubing tuh lagi bertamu, HP gitu. Lagi makan, HP. Lagi di mana, HP. Namanya pubing. Ini istilah baru sebetulnya. Nah, jadi antisosial gitu. Oke. Jadi jawabnya gini. Kan tadi di surat berapa ya? Surat 53 ayatnya 39 ya. Nah, coba kita baca lagi sebentar ya. 53 39. Ayatnya, bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Urutan ayatnya hasil dulu apa usaha dulu nih, Pak? Kalau memperoleh berarti hasil ya. Kalau memperoleh hasil. Telah diusahakannya berarti perbuatannya. Bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh, berarti yang dirasakan sekarang nih, yang dirasakannya sekarang, yang diperolehnya sekarang adalah usahanya di masa lalu. Di masa lalu itu kalimatnya telah itu kan lampau ya Pak ya. Jadi apa yang kita terima saat ini adalah hasil usaha kita dulu. Nah, pada kenyataannya, ada nggak manusia yang ketika dilahirkan sehat fisiknya, sehat jiwanya, lahir dari keluarga kaya raya, punya jabatan, Pak, ya, dari orok sampai matinya nggak ngalamin susah, ada nggak, Pak? Ada nggak? Sorry, bentar. Ya. Tolong dijawab aja. Ya. Ada? Nggak ada. Waktu lahir, sehat fisiknya, sehat jiwanya, lahir di keluarga kaya raya, terus punya jabatan lagi si keluarganya tadi. Nah, orang ini dari mulai lahir sampai tua ini nggak ada susahnya, Pak. Maksudnya dapat fasilitas lengkap lah gitu. Ya kalau dikasih Allah ya bisa. Enggak, faktanya ada nggak orang itu? Kenyataannya ada nggak orang lahir sehat fisiknya, sehat jiwanya, hidup di keluarga kaya raya dan punya jabatan, misalnya raja apa presiden gitu. Orang tuanya kaya raya misalnya. Dianya enggak kan? Iya, ada. Nggak ada.
Karena dianya belum, yang kaya kan orang tuanya. Iya, ada nggak? Ada. Ada. Oke, yang kedua nih. Yang kedua, lahirnya sehat fisiknya sehat, jiwanya sehat. Lahir di keluarga kaya raya, tapi nggak punya jabatan, ada nggak? Ada. Ada. Nah, yang ketiga turun. Lahirnya sehat fisiknya, sehat jiwanya, keluarganya layak tapi tidak kaya. Ada? Ada. Ada. Turun lagi. Udah berapa turunnya nih? Udah 4 ya? 4. Lahir sehat fisik, sehat jiwa, tapi keluarganya melarat. Ada. Ada. Turun lagi. Lahirnya cacat fisiknya, tapi sehat jiwanya. Hidup di keluarga melarat. Ada. Ada. Lahir fisiknya cacat, jiwanya nggak sehat, Pak. Di keluarga melarat ada. Ada. Pertanyaannya, apakah Allah adil? Dari orang yang pertama sampai yang ketiga, kenapa lahirnya beda-beda? Ya, harusnya sih adil karena itu adalah rahasia Allah. Apa rahasianya, Pak? Pasti ada kelebihan-kelebihan yang kita tidak tahu, kekurangan-kekurangannya yang kita anggap kekurangan, di mata Allah mungkin ada suatu kelebihan. Dan bahwasannya seorang manusia tiada memperoleh. Tadi yang satu lahirnya sehat fisik, sehat jiwanya, di keluarga kaya raya, punya jabatan lagi, Pak. Sementara yang terakhir, lahirnya udah cacat fisiknya, cacat jiwanya, di keluarga melarat lagi, Pak. Gitu nggak ya? Bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Jadi apa yang dia terima saat ini adalah hasil usahanya di waktu yang lalu. Apa yang diusahakannya saat ini akan dia peroleh di masa yang akan datang. Makanya Allah bilang, perhatikan. Perhatikan. Surat 59:18. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Apa yang diperoleh saat ini, itu yang diusahakan dulu. Terus besok saya akan dapat apa? Ya kamu sekarang melakukan apa? Apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Apa yang kita lakukan hari ini akan kita petik hasilnya esok gitu loh. Nah, kesempatan memperbaiki itu ketika kita lahir jadi manusia. Siapapun manusianya tadi, Pak. Katakanlah ada orang lahir misalnya cacat fisiknya tapi sehat jiwanya. Tapi dia nggak ngeluh. Dia tidak mengeluh dengan kondisi dirinya. Dan dia terus bersyukur. Maka ketika dia syukur akan dibalas, disempurnakan lagi oleh Allah. Surat 2:56. Setelah itu, kami bangkitkan kamu sesudah mati, agar kamu bersyukur. Nah, berarti ada kesempatan bagi siapapun yang ingin memperbaiki keadaannya saat ini. Yang penting lakukan yang terbaik tadi. Jangan ada kemelekatan lagi dengan bumi. Jangan punya utang piutang dengan sesama. Harus minta ridho kepada semuanya. Ya hiduplah bermanfaat bahasanya. Maka kata Nabi itu, sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Konsep Qur'annya rahmatan lil alamin. Jadilah rahmat bagi semesta. Maka kekuranganmu akan disempurnakan gitu. Kami bangkitkan kamu sesudah kamu mati supaya kamu bersyukur lagi. Nah, bersyukur berarti sempurna kondisinya gitu. Sempurna lagi gitu. Jadi ada kesempatan bagi kita untuk memperbaiki. Makanya nggak boleh putus asa di surat 39:53.
Katakan, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri gitu. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Apapun keadaannya, bagaimanapun kondisinya, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah gitu. Sebanyak apapun dosa kita, katakanlah, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Semua dosa diampuni Allah gitu. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Selalu ada kesempatan untuk kita kembali kepadanya gitu. Kuncinya ya di situ. Sebaik-baik doa, alhamdulillah, bersyukurlah. Bersyukurlah apapun kondisi keadaannya kita saat ini gitu. Nah, syukur itulah yang membuat Allah akan menambah nikmat gitu. Surat 14 ayat 7. Ya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, berterima kasih, terima kasih, terima kasih, pasti kami akan menambah kepadamu, nambah nikmat. Jadi yang sebelumnya kurang ditambahin. Jika kamu mengingkari, yang ada aja jadi azab gitu. Jadi kalau ada orang jahat saat ini, ada orang jahat tapi berkahnya berlimpah. Sementara ada orang baik, sempit hidupnya Pak. Misalnya kan, orang jahat tapi berkahnya berlimpah. Berkah yang berlimpah boleh jadi itu adalah usaha dia di masa lalu. Sementara kejahatannya dia saat ini akan dia terima besok. Sebaliknya ketika ada orang baik-baik saja, tapi sempit hidupnya Pak. Sempit hidupnya saat ini boleh jadi itu balasan perbuatan dia di masa lalu yang suka nyempetin orang gitu. Sementara kebaikan dia saat ini akan dia petik hasilnya esok gitu. Selalu ada hukum sebab akibat yang akan berulang terjadi gitu. Baik dibalas baik, buruk dibalas buruk gitu. Buruk dibalas keburukan lagi gitu. Ya, Allah selalu memberi kesempatan lah istilahnya. Gitu Pak. Mudah-mudahan tidak puas ya Pak. Jadi artinya tidak ada kaitannya, keberhubungannya, tidak ada kemelekatannya dengan kita dulu waktu mati pertama, kemudian dihidupkan kembali. Kalau mati yang pertama itu misalnya banyak dosa, kita belum diwafatkan, dihidupkan kembali dalam bentuk bayi ulang, artinya yang lalu itu sudah dianggap tidak ada lagi, kita mulai lagi dari nol karena dia tidak tahu apa-apa tentang yang dulunya. Nah, dosa tidak ada kemelekatannya sama sekali dengan bumi, atau tidak ada kemelekatan sama sekali dengan kehidupannya yang dulu. Karena dulu hidupnya di bumi juga kan. Sedangkan di sini tidak ada kemelekatan. Artinya yang lalu itu udah dianggap nol, sehingga seolah-olah kita baru jadi orang yang baru lagi, yang belajar agama lagi, yang harus bersyukur lagi, yang harus lebih beriman lagi dengan lebih baik, sehingga nanti pada waktu ajal mati, kemudian dihisab masuk alam barzah, kemudian diwafatkan sehingga tidak kembali lagi ke bumi. Begitu Kang Iin? Ya, boleh begitu, boleh. Bisa jadi begitu, Pak. Bisa jadi. Ya, karena kan kemungkinannya nggak satu. Bisa jadi seperti itu. Ya, gitu. Mungkin Pak nanti Dokter. kapan kita harus bahas tentang perjalanan jiwa sih, Pak Dokter. Nanti mungkin ini kan baru introduction ya, masih icip-icip Intro. lah gitu. Nanti kita akan lebih elaborasi tentang itu gitu. Nah, nanti ada khusus topik perjalanan sang jiwa, bagaimana prosesnya dari awal sampai selesai. Gitu Pak ya. Oke, makasih. Oke, makasih Pak Dokter. Pertanyaannya seru. Oke, terakhir Kang Iit, mungkin ini sekalian nanti jadi pertanyaan terakhir dan final statement mungkin ya. Ini menarik, ada 4 pertanyaan yang mirip. Jadi gini, Kang, menerima segala realitas itu gimana ya prakteknya? Misal kita disakiti keluarga terdekat, apakah kita perlu menerima dan tetap bersikap baik terhadap orang tersebut? Apakah boleh kita menjauh dari orang tersebut sebagai bentuk menyayangi diri sendiri? Nah, ini menarik nih Kang. Mangga. Iya, makanya tadi sebaik-baik doa, alhamdulillah. Ketika kita sudah bisa menerima atau menyikapi setiap peristiwa, apapun realitasnya, apapun kenyataannya dengan syukur. Terima kasih hujan.
Hujan, terima kasih. Panas, terima kasih. Dipuji, terima kasih. Dicaci, terima kasih. Punya uang, terima kasih. Punya utang, terima kasih. Loh, kok punya utang, terima kasih. Alhamdulillah masih ada orang yang percaya minjemin uang ke kita. Apa yang nggak bisa kita syukurin sebetulnya? Nah, bentuk penerimaan realitas itu adalah ucapannya terima kasih. Ketika setiap peristiwa kita sikapi dengan ucapan terima kasih. Dalam bahasa agamanya alhamdulillah gitu. Puji Tuhan semesta alam, selesai. Berarti kita sudah menerima setiap kenyataan. Kenapa? Karena ucapan terima kasih, ucapan syukur. Nah, lawannya syukur adalah kufur. Mengingkari kenyataan berarti kafir kepada Allah gitu. Menerima kenyataan apapun itu berarti kita menerima, percaya kepada Allah namanya gitu. Sesimpel itu sih sebetulnya. Ngomongnya sih gampang. Iya. Tapi secara teknis juga penting untuk kita sadari antara tawakal, sabar, dan bodoh memang beda tipis sih. Ya. Tadi ada pertanyaan, kalau ada orang zolim sebaiknya gimana? Iya Bu, gini. Ada cara kan, kalau pakai ayat itu gini. Tolaklah perbuatan mereka dengan yang lebih baik. Atau berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Kenapa? Kalau kita bertemu dia, nanti akan menambah kebodohan dia. Atau ketika kita bertemu orang zolim, akan memberikan peluang dia berbuat zolim lagi. Maka berpaling dari orang bodoh, berpaling dari orang zolim, itu juga sesuatu yang bagus gitu untuk tidak memberi kesempatan orang itu berbuat bodoh lagi. Itu ada ayatnya, berpalinglah dari orang-orang yang bodoh gitu. Ada ayatnya Bu. Gitu. Oke Kang. Jadi balik lagi do the best aja ya. Iya. Oke Kang Ip, Pak boleh tepuk tangan dulu untuk Kang Ip. Kang Ip, terima kasih memberikan warna di kesadaran kita gitu ya. At least dari knowledge kita jadi punya beragam warna, dan seperti biasa apa yang kita dengarkan bukan penting untuk langsung kita iakan, bukan penting untuk langsung kita percaya, tetapi ini bahan kita kontemplasi karena Betul. semua yang datang dari luar itu informasi, dan kebenaran sejati itu sesuai Quran selalu mengatakan bal huwa ayatum bayyinah fi sudur, insight di dalam diri kita. Jadi kembali bahwa the truth itu adalah di dalam diri kita. So terakhir Kang Ip, final statement untuk repetisi kehidupan, silakan. Iya, ada ayat bunyinya begini. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Maha suci zat yang menguasai segala kerajaan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk mengujimu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Bahwa kehidupan, kematian, kehidupan itu akan berlangsung terus-menerus selama ada langit dan bumi. Kematian dan kehidupan akan berlangsung terus selama ada langit dan bumi. Sampai jiwa kita sempurna dan sempurna kembali kepada Tuhan. Maka perjalanan sudah dianggap selesai. Tergantung nanti Tuhan mau mengembalikan kita ataupun tidak. Tapi itulah perjalanan jiwa dari Tuhan kembali kepada Tuhan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari nol kembali ke nol. Maka belajarlah kita mengosongkan diri, menghilangkan kemelekatan kepada bumi, menghilangkan kembali ke nol tanpa punya utang budi kepada siapapun, dan kembali kepada nol dengan tidak lagi banyak keinginan yang ada di dalam diri kita. Nah, ketika kita sudah bisa sampai ke nol, seperti kosongnya bambu, seperti kosongnya ruang, seperti kosongnya Ka'bah gitu ya.
maka kosong itu adalah tempat kembali kita yang sebenarnya. Karena Allah tidak seperti apa-apa. Ketika kita sudah bisa menerima kekosongan tadi, ya suwung, sepi, sendiri, ya maka kita menjadi akan rindu pulang kembali kepada Dia gitu. Karena hanya ada Dia yang ada gitu. Adapun berkaitan dengan hidup yang berulang, itu adalah bentuk kemurahan Tuhan bagi siapapun manusia yang hendak memperbaiki dan menyempurnakan jiwanya gitu. Kemurahan Tuhan memberi kesempatan kepada kita, dan Tuhan selalu menunggu seperti ibu merindukan anaknya pulang gitu. Ya, sementara kita kan masih suka, masih hobi main-main, melayap kemana-mana, sementara ibu kita nunggu di rumah gitu. Allah merindukan kita kapan kembali pulang, tetapi juga memberi kesempatan kepada siapapun yang ingin menyempurnakan jiwanya tadi, sampai jiwanya mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang indah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoi, masuklah ke dalam golongan hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Dipanggil kita oleh Allah. Terima kasih Kang Abu, terima kasih semuanya. Salam semuanya ya. Nuhun, Kang Iip, sekali lagi boleh tepuk tangan untuk Kang Iip. Kang Iip sehat selalu, jangan lelah untuk memberikan pencerahan, dan senantiasa kita semua mendapatkan inspirasi dari pembelajaran siang hari ini. Sekali lagi, endapkan, renungkan, kontemplasikan, dan mudah-mudahan ini menjadi jalan untuk terus-menerus kita tidak bosan untuk menemukan kebenaran yang sejati. Hatur nuhun, terima kasih, selamat siang, sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.